Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya adalah Imam Qutb Dakwah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Addad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumihi bid dharaini amin. Yang mana pada kesempatan lalu terakhir kita masih dalam mabhasul taqwa. Dalam pembahasan taqwa kita sudah membahas apa yang beliau ketengahkan daripada ayat-ayat yang berisi tentang keberuntungan atau janji Allah bagi orang yang bertakwa, baik berupa ma'iyah, berupa kebersamaan Allah bersama orang, innallaha ma'al muttaqin, Allah itu bersama orang yang bertakwa, baik berupa ilmu ladunni wattaqullaha yu'allimukumullah, takwalah kamu maka Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu, baik berupa furqan, tattaqullaha ja'alakum furqana, kalau kalian bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan dalam hati kalian, kekuatan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan macam-macam daripada makhraj, jalan keluar, umatakala jalan makhraja dan seterusnya. Dan banyak lagi janji-janji baik Allah subhanahu wa ta'ala, atau bonus atau apa yang kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang tersebar dalam banyak ayat Quran. Kemudian lanjutan daripada pembahasan tentang takwa ini, kama qala radhiyallahu anhu wa arda, yaitu tentang para ulama, perkataan para ulama tentang takwa. Kama qala radhiyallahu anhu, qala ulama ridwanullah alaihim, at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ta'ala wa jitinabi nawahi zahiran batinan mastisyari taqwa mastisyari ta'zim lillah wal haibal khasyah wa rahbah minallah. Para ulama, itu di halaman 6 yang bawah, para ulama sependapat bahwa takwa itu artinya adalah mematuhi perintah-perintah Allah. Ya. Yang menyimak itu di halaman 6 yang bawah. Ya. Para ulama sependapat bahwa takwa itu artinya mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, baik bersifat larangan itu bersifat zahir maupun batin. Ya. Perintah itu baik bersifat zahir maupun batin. Takwa itu bukan hanya amal zahir, sholat, puasa secara zahir. Sebab semua amalan pun memiliki sisi zahir, memiliki sisi batin. Seperti sholat, tidak diterima kecuali dengan khusyuk, walaupun rukuknya benar, sujudnya benar. Ya, ada batin. Ya, yang batin ini yang sering luput dari perhatian kita, takwa batin ini. Ya, padahal itu adalah inti dari yang zahir. Perintah Allah ada yang berupa zahir, sholat, puasa, zakat, itu zahir, amalia zahir. Walaupun dalam sisi zahir pun tidak lepas dari sisi batin, yaitu berupa ruhnya puasa, yaitu keikhlasan dalam semua amal. Ya. Dan juga ada perintah batin, iman itu letaknya di hati, takwa sendiri itu letaknya di hati, cuma nampak dalam perwujudan amaliyah. Yang mana Rasul sendiri dalam riwayat Tirmidzi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil beliau menuju kepada dada beliau SAW. Takwa itu maksudnya sumbernya adalah di hati. Walaupun nampak dalam pengejawantahannya, ya, pelaksanaannya dalam amaliyah secara zahir.
Jadi ada perintah zahir, ada perintah batin. Perintah zahir sholat, puasa, zakat, sedekah. Perintah zahir, perintah batin iman, takwa, khusyuk, tawadhu, sabar, syukur. Itu amalia, semua amalia batin, semua amalia hati. Larangan pun ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Yang zahir itu ya orang dari tradisi Jawa mengatakan mohalimo itu ya. Mohalimo, madon, madat, macam-macam. 5M itu. Perzinaan, ya. Kemudian minum-minuman keras. Itu larangan-larangan toh zahir. Ya. Ada larangan batin. Yang paling berat larangan batin adalah syak tentang Allah, ragu-ragu. Itu dilarang. Atau penyakit-penyakit batin yang lain, seperti iri, dengki, takabur, macam-macam. Itu larangan bersifat batin. Jadi sepakat ulama itu bahwa arti takwa adalah mematuhi perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mematuhi semua perintah Allah, dan menjauhi semua larangan Allah baik zahir maupun batin. Satu poin lagi, bahwa kita sering hanya memahami bahwa larangan perintah itu yang wajib saja dan larangan yang haram saja. Padahal ya, dalam khitab, kalau kita belajar usul fikih itu ada tolab, ya kan, ada nahi, ada larangan. Larangan itu ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Perintah pun khitab itu, tolab itu ada yang tegas, tolab pun jazim, ada yang tolab yang tidak disertai hukuman, yang kemudian dikenal dengan hukum itu. Tolab yang tegas itu wajib, yang tidak tegas berupa anjuran itu sunnah. Larangan yang tegas itu haram, yang sifatnya ancaman ya tidak sampai kepada derajat dosa itu makruh. Dan sisa di tengah-tengah satu perkara itu mubah, pilihan antara boleh mengerjakan dan tidak mengerjakan. Dan semua aktivitas Muslim pasti nggak lepas dari 5 hukum itu. Makanya dikatakan nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh beliau sendiri bahwa itu wajib bagi Muslim itu di bab ilmu nanti. Ya akan dijelaskan wajib bagi Muslim itu untuk tidak masuk ke dalam satu bidang, baik pekerjaan atau profesi atau apapun, kecuali dia harus sudah mengerti dulu apa hukum dari bidang yang akan dia masuki. Harus ngerti dulu hukum syariatnya. Ini haramkah, makruhkah, bahkan wajibkah atau sunnahkah atau mubah, harus tahu. Ya. Jadi semua takwa adalah melakukan perintah Allah, semua yang zahir maupun yang batin, yang wajib maupun yang sunnah, menjauhi semua larangan Allah baik yang zahir maupun larangan batin, baik larangan yang bersifat tegas haram maupun larangan yang bersifat warning, peringatan, yaitu makruh. Ya. Bahkan kalau perlu yang mubah itu dijadikan ibadah seperti makan, minum dan sebagainya, dengan niat ibadah. Dan sebagaimana beliau jelaskan bahwa yang bisa dijadikan ibadah itu cuma yang mubah, ya, dan sunnah, dan selain yang haram dan makruh itu nggak bisa dijadikan niat ibadah. Yang terlepas dari hukum rokok itu antara haram dan makruh. Ya. Kemudian orang ngasih rokok ya, dengan niat menghibur temannya, sana kancaku. Niat katanya niat ibadah nyenangkan hati ini umum, ya udah bisa. Sekali makruh mau diniati ibadah tetap tidak bisa, ya tetap makruh. Atau haram diniati ibadah, ya wong itu ayu, ya orang wanita cantik tadabbur, saya nih nanti tadabbur capopo. Jadi yang haram tidak bisa dirubah jadi ibadah, tapi makan minum kan mubah, bisa. Seorang khotib, seorang imam dia minum supaya dia dalam melantunkan ayat Quran umpama, ya, rombongannya lancar dalam dia minum dengan niat, makan dengan niat ibadah, bisa jadi ibadah, tapi ya, padahal mubah kan asalnya. Makan minum kan tidak berpahala, tidak berdosa. Pokok makan pokok minum ya tidak ada pahala, tidak ada dosa. Cuma warak gitu aja ya, nanti kenyang. Ya, tapi yang makruh sama yang haram tidak bisa dijadikan ibadah. Ya, tidak bisa dijadikan ibadah. Aku tak ngurungokne koncoku ribah.
tinimbang ngomong dewe wis tak rungokne. Tidak bisa. Saya dengarkan teman saya ngelegakan hati, dia menghibah orang. Sedangkan ghibah itu haram, walaupun niatnya ngelegakan hati, tidak bisa merubah status yang haram itu tambah. Ya, tambah menjadi-jadi haramnya. Ya. Itu sebagaimana beliau uraikan dalam Risalah Mu'awana. Kemudian disertai menampakkan pengagungan dan rasa takut pada Allah. Ya. Jadi takwa itu melakukan perintah menjauhi larangan disertai dengan pengagungan ta'zim. Pengagungan kepada perintah Allah dan larangan Allah. Serta rasa takut kepada Allah. Ta'zim ini yang ngasih perintah Allah. Yang ngasih perintah presiden saja kita sudah kuat takut. Takut kena hukum, takut ini kalau teledor. Bagaimana kalau yang ngasih perintah Allah Rabbul Alamin, ta'zim pada perintah itu. Bukan sekedar gugur kewajiban. Dan disertai dengan rasa haibah, takut kepada Allah, merasakan haibah, ya, rahbah minallah, rasa takut pada Allah SWT, di mana Allah Maha Kuasa untuk menyiksa kita. Dan seandainya pun Allah hancurkan semua alam ini, tidak bisa dikatakan Allah itu zalim, karena semua itu milik Dia. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi, hanya milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Sedangkan zalim itu kan mendagunakan hak milik orang lain. Lah semua ini apa ada yang bukan miliknya Allah, tidak mungkin. Sehingga Allah tidak mungkin zalim. Ya, disertai dengan rasa takut. Melakukan perintah menjauhi larangan disertai dengan ta'zim dan rasa takut. Disertai dengan pengagungan pada sang pemberi perintah dan larangan tadi. Disertai dengan rasa takut kepada Allah SWT yang memberi perintah dan larangan tadi. Artinya kalau dia melakukan perintah hanya karena takut sama orang, ya belum disebut takwa. Ya. Perintah atau menjauhi larangan karena takut sama orang. Seperti dia tidak minum khamr karena takut sama dokter. Dokter bilang ini kamu livermu parah, umpama. Kamu nggak boleh minum lagi ini sudah. Rusak ini bisa bahaya kamu, umpama. Dokter bilang gitu. Terus takut dia, dah minum khamr gara-gara dokter. Ya bukan takwa. Ya. Tidak dapat pahala juga meninggalkannya. Kemudian qala ba'dul mufassirin, dan sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, itu yang berbunyi di halaman 7 atas, firman Allah yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu dia harus ditaati dan tidak didurhakai. Jadi maksud ittaqullaha haqqa tuqatih itu dikatakan di sini apa? Ya, dikatakan apa? Ya, ditaati Allah itu tidak boleh didurhakai. Ini ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa, diingat dan tidak boleh dilupakan. Yuskar, disyukuri, wala yukfar, tidak boleh diingkari nikmatnya. Itu makna haqqa tuqatih. Selalu taat, tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Ya. Selalu taat, selalu ingat, ya, tentu dengan daya upaya kita. Ya. Disyukuri, tidak pernah kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Bahkan dikatakan di situ, wala yastati'ul abdu, dan tidak mungkin seorang hamba. Jadi saya sengaja baca bukan berarti saya tidak baca itu ya. Jadi tetap disimak di situ karena itu bukan jimat ya. Buku itu bukan jimat, jadi disimak. Ya. Terus jadi sakti gitu enggak. Ya. Disimak. Cuma saya memang supaya barokahnya ada, saya tetap baca dari naskah aslinya. Jadi saya tidak keluar ke situ kalau selama tidak dibutuhkan. Cuma tadi penjabaran takwa itu karena perlu dan saya ambilkan juga dari kalam beliau di kitab yang lain. Jadi wala yastati'ul abdu, dan tidak, mungkin terjemah saya tidak harfiah seperti apa yang di situ. Wala yastati'ul abdu, dan tidak mungkin mampu seorang seorang hamba. Walau kana lau alfu alfi nafsin, meskipun ada bagi hamba tadi 1 juta nyawa, ila nafsi, kepada nyawa yang ada sekarang ini. Ya. Wa alfu alfi umrin ila umri, atau hamba tadi memiliki 1 juta umur kepada umurnya yang sekarang. Umpama umurnya 100, berarti ping 1 juta kali dari 100 tahun itu. Umpama. Seandainya pun orang-orang itu memiliki umur seperti sepanjang itu atau nyawa sebanyak itu, tidak bisa apa?
ayyattaqiyallah haqqa tuqatih. Tidak mungkin mampu seorang hamba itu untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa sulit. Walau anfaqu jami'a dzalika bi taatillah, meskipun dia belanjakan umurnya, dia habiskan umurnya tadi seluruhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mahabbi, dalam apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, kenapa kok begitu? Wa dzalika, dan utawi mengkono-mengkono iku ya. Utawi mengkono-mengkono lan yastati itu tadi, adapun tidak mampunya seorang hamba itu untuk takwa betul-betul walaupun punya 1 juta umur, itu kenapa? Li izami haqqillah, krana agenge hak Allah Subhanahu wa taala ala ibadi ngatasi pira-pira kawulane Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dikira ludrukan nanti. Bahasa Jawa wis campur. Nek utawi iki iku. Sing Madura udah ngerti. Nah yang lihat dari macam-macam nanti yang Madura tak ngerti ngocapar ya. Ngomong apa ya? Saya pakai bahasa Inggris Timur, sing Jawa ya udah ngerti. Mau ngopo kowe. Jadi kenapa tidak mungkin itu? Karena itu besarnya hak Allah. Sehingga tidak mungkin kita membalas, walaupun dia punya 1 juta umur, 1 juta nyawa, dia pakai semua untuk taat pada Allah, kata beliau. Tidak mungkin. Kenapa? Karena besarnya, agungnya hak Allah SWT. Wali jalali azamati, dan karena agungnya kebesaran Allah SWT. Wa uluwi kibriyai, betapa luhurnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wartifai majidih, dan luhurnya kemuliaan Allah. Waqad qala afdalul qaimin bihaqillahi taala, dan sungguh ini dalil yang berikutnya. Kenapa kok orang itu tidak mungkin haqqa tuqatih? Beliau kasih dalil, dan sungguh telah bersabda, paling afdalnya qaimin, paling afdalnya dari orang-orang yang menegakkan bihaqillah, menegakkan haknya Allah taala, wa akmalihim, dan paling sempurnanya him daripada orang-orang yang qaimin tadi, yang menegakkan haknya Allah, siapa? Muhammadun SAW, Nabi Muhammad, fi du'aih, dalam doa beliau SAW, mengucapkan apa? Iktirafan bil ajzi, mengucapkan dalam keadaan beliau iktiraf, mengakui, ya, kelawan ngakoni bil ajzi, ya, kelawan apa sih anil kiami, saking jumeneng, ya, mengakui betapa sulitnya untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bi ihsa'is sana, atau sulitnya untuk menegakkan ihsa'is sana, menghitung pujian kepada Allah. Beliau mengakui bahwa saya tidak mungkin menghitung pujian kepada Engkau ya Allah, dengan ucapannya a'udzu biridhaka min sakhatik. Itu ada ditulis doanya, diterjemah ya. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, dengan ridhamu. Aku berlindung dengan ridhamu daripada murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung dengan mu'afah, dengan keafiatan yang kau berikan kepadaku, min uqubatik, daripada siksamu, hukumanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Ini kalau dibahas secara sufi itu tingkatan. Pertama beliau a'udzu biridhaka min sakhatik. Pertama beliau berlindung dengan ridhamu ya Allah dari murkamu. Berlindung dengan sifat Allah dari sifat Allah yang lain. Naik lagi, wa bi mu'afatika min uqubatik, berlindung dengan af'al Allah dari af'al Allah, perbuatan Allah dari perbuatan Allah yang lain. Mu'afatika, perbuatan Allah berupa pemberian afiat pada para hamba. Dari perbuatan Allah berupa uqubatik, menyiksa hamba. Setelah itu naik lagi, wa a'udzubika minka, berlindung dari zat kepada zat, ya, dengan zat dari zat. Berlindung kepadamu ya Allah darimu. Wa'udzubika minka, aku berlindung kepadamu denganmu darimu. Karena tidak ada ya tempat lari dari Allah kecuali kepada Allah. Makanya dikatakan fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Masih ingat Allah yarham Zainuddin MZ itu pernah bilang dulu, kalau takut sama macan lari, takut sama singa menjauhlah kamu. Tapi takut sama Allah justru malah mendekat. Ya. Walaman jaminka illa ilaik, ya Allah tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Wa'udzubika minka, aku berlindung denganmu darimu.
Wa a'udzubika minka la nuhsi tsana'an 'alaika. Kami tidak bisa menghitung ya. Tsana'an 'alaika, akan pujian atas dirimu, anta kama asnaita ala nafsika, engkau kama asnaita sebagaimana kau uji dirimu sendiri, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana kau memuji dirimu sendiri. Beliau mengakui kelemahannya untuk menghitung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat Allah yang ta'udzu ni'matallahi tuhsuha. Pokok balagona, dalil ketiga. Jadi dalil pertama bahwa kita tidak mampu takwa haqqatu qati, dalil pertama yang beliau ajukan adalah apa? Saking besarnya hak Allah, tidak mungkin kita bisa membalas itu semua walaupun kita beribadah terus. Yang kedua, dalilnya Nabi sendiri mengakui tidak bisa memuji Allah SWT untuk membandingi semua itu. Beliau sendiri padahal beliau adalah orang yang paling takwa. Dalil ketiga, waqad balagona, bahwa haqqatu qati itu tidak mungkin bisa dicapai. Nanti akan dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang haqqatu qati, apakah itu dinasakh atau tidak dinasakh. Ya. Waqad balagona, sungguh telah sampai kepada kami. Anna lillahi, bahwasanya Allah itu memiliki malaikat yang lam yazalu, yang senantiasa. Siapa malaikat itu? Mundu khalaqahumullah, semenjak menciptakan akan malaikat-malaikat itu siapa Allah Ta'ala, fi ruku'in wa sujudin. Malaikat itu semenjak diciptakan berada dalam rukuk dan sujud. Yang ciptakan rukuk-rukuk, terus yang ciptakan sujud-sujud, terus malaikat itu. Wa tasbihin wa takdisin, yang ciptakan tasbih terus, dan berada pada tasbih dan pada takdis mensucikan Allah. La yafturuna anu, tidak terputus darinya, dari rukuk, dari sujud dan sebagainya. Wala istaghiluna bi ghairi, dan tidak sibuk dengan yang lainnya. Lan ora ketungkul sapa malaikat iku saking saliyane tasbih dan sujud. Tidak sibuk malaikat itu dari selain tasbih dan sebagainya. Ma'arafnaka haqqo, apa kata dia, fa idza kana yaumul qiyamah, nanti apabila ada apa yaumul qiyamah, hari kiamat, yaquluna, itu berkata mereka semua para malaikat yang tadi tasbih terus ruku terus sampai hari kiamat, mulai dari diciptakan, dan mereka diciptakan yang sudah jauh sebelum Nabi Allah Adam. Jin saja diciptakan jauh sebelum Nabi Adam. Wa janna khalaqnahu min qablu min naris samu, dan bapak moyangnya semua jin itu itu diciptakan min qablu di surah Al-Hijr, jauh sebelum Adam. Wa janna khalaqnahu min qablu, ay min qabli Adam, min naris samum, daripada api yang panas. Malaikat lebih lagi malaikat itu. Kemudian pernah disampaikan oleh Habib Ali Habashi radhiyallahu anhu, satu riwayat hadis dalam kalam beliau, ya Jibril, umurmu ini berapa? Kata Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, saya tidak tahu ya Rasul, tapi itu ada satu bintang, semenjak saya cipta itu bintang itu sudah ada. Itu saya sudah menangi 70.000 kali. Sedangkan bintang itu muncul itu setiap 70.000 atau 7.000 tahun. Maka Rasul mengatakan, tahukah kau siapa bintang itu? Bintang itu adalah saya, kata Rasul. Cahaya bintang itu yang kau lihat itu adalah saya. Sallallahu alaihi wasallam. Umurnya malaikat. Itu mulai dari ruku, itu yang sujud terus itu, nanti di hari kiamat mengucap apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, hanya bagimu segala puji, ma'arafnaka haqqo ma'rifatik, kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benarnya kenal. Ya, ada di situ ya. Subhanaka walakal hamdu, itu bahkan ditulis di Latinnya itu. Maha suci engkau, kami tidak mengenalmu dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, dan kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar. Lalu malaikat sing sajak jimblek itu sujud terus sampai kiamat. Mulai dari ciptakan sampai kiamat sujud terus. Itu masih mengatakan kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Lah terus awak dewe iki piye? Sing salate pating pecotot. Terus ya Hanu sudah berjasa kepada Allah. Ya. Terus dikatakan apa?
wala abana kepada. Wa qad qala ba'dul ulama, sungguh sebagian ulama, ini beliau menyinggung tentang apakah hakut itu dinasakh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sungguh firman Allah SWT, fattaqullaha hakut itu sudah dinasakh, mansukh ya. Sudah dibatalkan dengan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Jadi takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata menurut sebagian ulama, sudah dinasakh, dibatalkan oleh Allah. Karena Allah tahu kelemahan hambanya, maka Allah suruh dengan firman yang lain, ittaqullah mastata'tum, semampumu. Sebagaimana yang lain berpendapat bahwa ayat kedua menjelaskan maksud dari ayat pertama, bukan membatalkannya. Inilah pendapat yang benar insyaallah. Nah, tapi pendapat kedua mengatakan tidak dinasakh. Ittaqullah mastata'tum itu menjelaskan ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Yang Allah maksud ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah mastata'tum, yakni kamu harus mengerahkan segenap kemampuanmu sampai mentok, baru itu haqqa tuqatih. Bukan belum apa-apa, ada apa-apa kan mastata'tum. Bukan itu maksudnya mastata'tum. Mastata'tum itu mengerahkan segenap daya upaya, itu mastata'tum. Nah itu, kalau makna seperti itu maka dia bukan membatalkan haqqa tuqatih, tapi justru mastata'tum menjelaskan makna haqqa tuqatih itu adalah sak mentokmu, sak keselmu, sak payahmu, sak kemampuan. Itu yang dimaksud haqqa tuqatih. Ya. Bukan seperti kebanyakan kita. Ya sudah puasa Ramadan, alhamdulillah, ya saya puasa. Ya alhamdulillah memang. Ya sholat ya. Alhamdulillah. Kemudian apa? Allah Ta'ala itu tadi bayina insyaallah. Dan ini pendapat wa hadha huwa shawab. Inilah pendapat yang benar insyaallah kata beliau. Ya. Fa inna Allah Ta'ala walhamdulillah yukallifu nafsan illa usaha. Sebab kenapa? Sebab Allah Ta'ala walaul hamdu, Allah yang maha luhur, walaul hamdu, hanya pujian baginya. Pujian hanya milik dia. Tidak yukallifu nafsan, tidak membebani siapa Allah akan nafsan, akan satu jiwa pun illa usaha, kecuali menurut kemampuan jiwa itu tadi. Wa in kana lahu dzalik, meskipun ada bagi Allah hal itu. Lau aradau, seandainya Allah menghendaki, wa amara bi, seandainya Allah memerintahkan, maksudnya walaupun Allah berhak untuk membebani hamba dengan apapun. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah wajib membuat sholah wal aslah. Allah wajib membuat yang paling baik dan yang terbaik bagi hambanya. Kata Mu'tazilah wajib. Jadi jawab sama Ahlussunnah, ya kalau Allah wajib, sing wajibna Allah kira-kira sop sinten ini. Sing wajibna Allah, Allah sing pangeran apa no pangeran kan. Ya. Yang mewajibkan Allah itu siapa? Ya. Kan gitu. Ya. Dan itu dijawab oleh Imam Ghazali dalam Qawaidul Aqaid, yaitu panjang. Hanya kan saya tidak bahas akidah sekarang, bikin bahas ini. Cuma yang tidak apa-apa sedikit lah. Ya. Itu kata Imam Ghazali, kenapa kok Allah itu berhak ya? Ya Allah dijawab tentang Allah tidak wajib sebetulnya kalau Ahlussunnah. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib Allah berbuat sholat dan aslah yang baik dan yang terbaik bagi hamba. Jawabannya salah satu dalilnya kata Imam Ghazali, ya itu yang kamu lihat itu ada anak lahir ya kan, tiba-tiba tanpa dosa tanpa apa terkena penyakit hidrosefalus macam-macam. Terus kira-kira dosa apa Allah timpakan kepada anak itu? Maka kewajiban sholat aslah bertentangan dengan dengan fakta yang ada. Dan tidak mungkin Allah itu bisa dikatakan zalim dengan itu. Karena lillahi ma fis samawati, semua milik Allah. Sedangkan pengertian zalim adalah mendayagunakan milik orang lain tanpa ada hak. Ayame tonggo moro ucul ditergep disembelih. Nah itu zalim. Wong ayame tonggo. Ayame dhewe tuku dhewe. Disembelih apa ya bisa dikatakan tidak berperi keayaman? Itu berperi kehewanan. Hah? Wong semua milik Allah. Jadi oleh ono sing duduk kagungannya Allah, sing sanes kagungannya Allah SWT tidak ada. Yang bukan milik Allah SWT, semua milik Allah. Ya. Terus kemudian bilang lagi si Mu'tazilah, kalau memang Allah itu mampu berbuat sholat wal aslah, maha kudrat, katanya Allah maha mampu. Ya. Terus Allah tidak membuat sholat wal aslah, berarti dia zalim atau lemah. Ya. Berarti buruk
hal itu buruk. Pung dia mampu kok dia tidak membuat sholat wal aslah, berarti itu buruk. Dijawab lagi sama Imam Ghazali. Bahwa apa? Baik buruk itu baik ya, al-hasanul qubub. Itu kalau dikatakan baik itu kalau sesuai dengan kita punya kehendak. Dikatakan buruk kalau tidak sesuai dengan kita punya kehendak, kita katakan itu buruk. Saya sering memberi contoh hujan. Hujan itu baik bagi petani, buruk bagi pedagang. Karena pedagang bilang, wah ini langgananku dak tukung kademen kabeh hujanan. Petani bilang alhamdulillah hujan. Karena petani punya gharad, punya tujuan, yaitu suburnya, lahannya menghasilkan banyak. Sedangkan pedagang punya tujuan. Maka pedagang mengatakan hujan itu buruk karena tidak sesuai dengan tujuannya. Petani mengatakan hujan itu baik karena sesuai dengan tujuan. Lah Allah itu apa ya punya perlu sesuatu. Sehingga bisa dikatakan ini buruk bagi Allah, ini baik bagi Allah. Gitu. Iya. Ya. Kemudian jadi Allah tidak butuh pada sesuatu. Misalkan hukum syariat itu dibuat itu pun bukan untuk Allah. Hukum syariat kan untuk hambanya. Masa mau diterapkan pada Allah? Jadi hakikatnya itu Allah itu tidak mungkin ya sudah berjanji bahwa dia tidak membebani seorang hamba melebihi kemampuannya. Wa in kana lahu dzalik, meskipun ada hak bagi Allah untuk melakukan seperti itu, ini membebani hamba melebihi kemampuannya. Logikanya, kata ulama lain ketika mengomentari ayat ini, kalau seandainya Allah itu tidak mungkin untuk membebani hamba melebihi kemampuannya, lah ada apa kita diajari doa untuk doa ini tadi kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la, ya Allah jangan bebankan kepada kami ma la taqata, apa-apa sesuatu yang la taqata, yang tiada kemampuan, kekuatan lana bagi kami bihi terhadap ma itu tadi. Lah, untuk apa Allah ajarkan doa wala tuhammilna ma la taqata? Kalau memang Allah tidak berkemampuan untuk membebani hamba melebihi dari kemampuannya, buat apa kita meminta, ya Allah jangan, tolong jangan bebankan kami. Berarti kan meminta sesuatu yang Allah sendiri tidak melakukan. Li'anna lahu ayyaf'al fi mulki wa sultani ma yasha, sebab bagi Allah lah untuk dia melakukan dalam kerajaannya, kekuasaannya apa yang dia kehendaki. Yahdi ma yasha, wa itu dia memberi hidayah siapa yang dia kehendaki, wa yudhillu ma yasha, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru lima yasha, dia yu'adzibu, dia menyiksa siapa yang dia kehendaki, dia mengampuni siapa yang dia kehendaki. Semua milik Allah. Siapa yang memprotes? Fa'alun lima yurid, Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Walakinna subhanahu wa ta'ala, tapi makanya Imam Haddad menyebut walahul hamdu, dan pujian hanya milik Allah. Kenapa memuji Allah? Karena Allah walaupun mampu untuk itu, dia tidak melakukan itu kepada kita. Maka disebut walahul hamdu, hanya bagi Allah segala puji ketika Allah tidak membebani kita melebihi apa yang kita, walaupun dia mampu untuk melakukan itu. Ya kan? Sedikit lagi. Ya. Fahaka. Kalau Imam Ghazali, makanya Allah mengatakan kalau Ta'ala yuridullah yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu menginginkan untuk meringankan dari kalian, sedang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Yuridu bikumul yusra, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki, itu surat Al-Baqarah. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya, halaman 8 itu Al-Baqarah 185. Imam Ghazali juga berkata, rahimahullah, ketika turun ayat Allah walillahi ma fis samawati wa fil ardh wa yatubdu ma fi anfusikum tukhfu yahasibum billah. Ya, bagi hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan bumi. Dan kalau Allah pun menghendaki untuk kalian tampakkan apa yang ada dalam jiwa kalian, dan atau kalian tukhfu menyembunyikan apa yang dalam jiwa kalian, yuhasibkum, semua akan dihisab oleh Allah. Para sahabat merasa berat atas hal itu. Mereka datang kepada beliau SAW itu di halaman 8, wahai Rasulullah, kami dipaksa melakukan sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya. Bagaimana?
Mereka memahami ayat bahwa ada tuntutan sekalipun ada bisikan bisikan hati itu sudah dituntut. Buktinya kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, Allah akan menghisapnya. Berat ya Rasul ini. Gimana ini? Maka Rasul mengatakan, apakah kalian ingin mengatakan kepada seperti Bani Israel mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami durhakai. Tapi jangan kamu katakan begitu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kami mohon ampunanmu di halaman 9 atas. Wahai Tuhan kami, kepadamu kami kembali. Wa ilaikal masir. Maka mereka menirukan ucapan Rasul SAW, sami'na wa ata'na ghufranaka, yang kemudian itu diturunkan sebagai ayat. Ayat tersebut menceritakan tentang mereka dan doa mereka sesudahnya, bahwa Allah tidak menuntut mereka akan lupa dan keliru, serta tidak memikulkan beban di atas mereka hingga akhir ayat tadi. Allah mengabulkan doa mereka dan meringankan serta kemudian pada mereka, menghilangkan kesulitan dari mereka. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak. Nanti kita bahas itu tentang masalah ayat amanah Rasul itu, panjang masih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Gitu dah. Ya, bawa apa dulu apa?